apakah diberikan penambahan waktu? Jika memiliki saran, silakan di kolom chat. Baiklah, di sini disarankan tambahan 1 kali 10 menit. Bagaimana quorum? Apakah setuju dengan penambahan 1 kali 10 menit? Baiklah, forum setuju dengan penambahan 1 kali 10 menit disepakati. Baiklah, kita lanjutkan untuk bab 4 mengenai organisasi. Pasal 10, keanggotaan. Anggota TBM Aset Unja terdiri dari yang pertama, anggota magang adalah mahasiswa program studi kedokteran yang mendaftar sebagai calon anggota, sedang mengikuti rangkaian kegiatan open recruitment TBM Aset, namun belum mengikuti prosesi pelantikan dan dapat diangkat menjadi anggota biasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, anggota biasa adalah anggota magang yang telah mengikuti prosedur pelantikan dan dinyatakan lulus serta memiliki nomor anggota. Kemudian yang ketiga, anggota luar biasa adalah anggota biasa yang telah berstatus sarjana kedokteran atau dokter. Kemudian yang keempat, anggota kehormatan adalah orang di luar anggota biasa dan anggota luar biasa yang dipandang berjasa terhadap organisasi yang direkomendasikan oleh Badan Pengurus TBM Aset Unja dan ditetapkan dalam musyawarah anggota. Baiklah, pasal 11 mengenai kepengurusan. Mungkin boleh Nurul. Yang pertama, ketua umum dicalonkan, dipilih, dan diangkat dalam musyawarah besar oleh seluruh anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Yang kedua, jika poin 1 tidak terpenuhi, maka ketua umum dicalonkan dan diangkat dalam musyawarah dan mufakat oleh anggota magang dan anggota biasa. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan atau telah setuju terhadap poin-poin yang tertera pada bab 4? Bagaimana quorum? Bagaimana quorum? Apakah setuju? Baiklah, di sini tampak anggota quorum sepakat terhadap bab yang tertera pada bab 4. Jadi untuk bab 4 disepakati. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bab 5 mengenai musyawarah, pasal 12. Yang pertama, musyawarah besar anggota TBM adalah forum tertinggi dalam kelembagaan organisasi ini. Yang kedua, musyawarah besar anggota TBM Aset Unja diadakan setiap 1 tahun sekali. Yang ketiga, musyawarah besar mempunyai agenda membahas LPJ pengurus, meninjau AD/ART, meninjau GBHO/GBHK, dan memilih dan mengangkat ketua umum untuk periode berikutnya. Yang keempat, musyawarah luar biasa diadakan jika dianggap perlu. Yang kelima, hal-hal yang berkaitan dengan ayat 3 ditetapkan dengan ketentuan tersendiri. Bagaimana anggota quorum? Apakah ada usulan perubahan atau sudah sepakat dengan yang tertera pada bab 5? Baik, kepada anggota quorum, jika sepakat bisa mengetik angka 1 pada kolom chat. Baiklah, di sini tampak bahwa tidak ada yang tidak sepakat, maka dengan itu untuk bab 5 disepakati. Baiklah, selanjutnya untuk bab 6 mengenai keuangan, pasal 13, sumber keuangan. Sumber keuangan atau pendanaan organisasi ini berasal dari yang pertama, uang kemahasiswaan, yang kedua, iuran tiap bulan anggota biasa, yang ketiga, sumbangan sukarela,
Dan yang keempat, sumbangan dan atau usaha lain yang sah dan tidak mengikat. Bagaimana anggota quorum, apakah ada usulan perubahan atau telah sepakat dengan yang tertera pada bab 6? Jika sepakat, bisa mengetik angka 1 pada kolom chat. Baiklah, di sini tampak bahwa tidak ada yang tidak sepakat dengan ketentuan pada bab 6, untuk itu untuk bab 6 disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 7, perubahan anggaran dasar dan pembubaran organisasi. Di mana pasal 14 perubahan anggaran dasar dapat diubah oleh musyawarah besar atau musyawarah luar biasa yang memenuhi quorum. Pasal 15, pembubaran organisasi. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan musyawarah besar yang dihadiri 2/3 anggota penuh dan sah bila disetujui 2/3 yang hadir, atau sudah tak diperlukan oleh fakultas dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Apa di bawahnya masih ada? Baiklah, bagaimana quorum untuk bab ke-7? Apakah ada usulan perubahan ataukah sudah setuju dengan hal-hal yang tertera pada bab 7? Silakan ketik angka 1 apabila telah sepakat. Baiklah, di sini tampak bahwa tidak ada yang tidak sepakat, jadi untuk bab 7 disepakati. Baiklah, selanjutnya. Bab 8, penutup, pasal 16. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Yang kedua, anggaran dasar ini berlaku sejak disahkan. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan atau sudah sepakat dengan hal-hal yang tertera pada bab ke-8? Silakan ketik angka 1 apabila sudah sepakat. Baiklah, kepada Saudara Rifki, dipersilakan. Mungkin untuk tanggalnya bisa diperbaiki. Mungkin di sini kita membahas untuk pasal 16 terlebih dahulu. Untuk pasal 16 nggak ada. Oke, baiklah. Mungkin baiklah, jika dilihat dari kolom chat bahwa tidak ada yang tidak sepakat, untuk itu untuk bab 8 disepakati. Baiklah, sebelum kita sahkan untuk anggaran dasar, apakah dari quorum ingin ditinjau kembali terkait anggaran dasar dari Tim Bantuan Medis Fakultas Kedokteran Universitas Jambi? Apakah ada yang ingin ditinjau kembali? Jika ada, ketik angka 1, dan jika tidak, ketik angka 2. Baiklah, dari kolom chat bahwa tidak ada yang perlu untuk ditinjau kembali, maka dengan itu anggaran dasar Tim Bantuan Medis Fakultas Kedokteran Universitas Jambi ditetapkan pada hari Sabtu
tanggal 28 Agustus 2021 pukul 21:11 waktu Indonesia Barat. Presidium 1, Sania Mega Putri. Presidium 2, Nurul Yulita. Presidium 3, Risa Nabila menandatangani. Baiklah, terima kasih kepada mungkin waktunya pas. Baiklah, kita ke agenda selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan anggaran rumah tangga dari Aesculapius Siginjai Emergency Team, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baiklah, kita mulai dari bab 1 mengenai organisasi. Pasal 1, keanggotaan. Syarat untuk menjadi anggota TBM Aset Unja. Yang pertama, tercatat sebagai mahasiswa program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Yang kedua, memiliki sertifikat ospek fakultas dan sertifikat LKMM, minimal sertifikat LKMM lokal. Yang ketiga, jika sedang berada dalam keanggotaan organisasi sebelum bergabung TBM Aset, maksimal mengikuti 2 organisasi termasuk TBM Aset atau 3 organisasi dengan syarat bukan petinggi dari organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, menyatakan diri secara tertulis dengan mendaftar dan telah mengikuti seluruh rangkaian proses open recruitment. Kemudian telah mengikuti dan lulus dalam setiap rangkaian kegiatan open recruitment yang diselenggarakan oleh TBM Aset Unja. Yang keenam, mengikuti prosedur penerimaan anggota baru kecuali dengan ketentuan, yaitu yang pertama, keluarga inti meninggal dunia, yang kedua, sedang berada di luar kota dengan jarak tempuh minimal 1 jam, yang ketiga, sakit dengan surat keterangan dokter, yang keempat, acara keluarga dengan surat izin orang tua, dan yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan ayat 3 memiliki ketentuan tersendiri. Baiklah, pasal 2, keanggotaan. Yang pertama, masa anggota TBM Aset Unja berlaku seumur hidup. Yang kedua, keanggotaan dapat berakhir jika yang pertama meninggal dunia, yang kedua diberhentikan secara hormat dan atau dipecat. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan ayat 2B ditetapkan dengan ketentuan tersendiri. Pasal 3, kewajiban anggota. Yang pertama, kewajiban anggota magang dan anggota biasa. Menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta segala ketentuan dan peraturan organisasi lainnya. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi, membayar iuran anggota yang ditetapkan oleh seluruh anggota biasa, melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab, mengamalkan dan menerapkan segala kemampuan yang dimiliki kepada masyarakat yang membutuhkan. Berusaha terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, kewajiban anggota luar biasa. Menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta segala ketentuan dan peraturan organisasi lainnya. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi, melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab. Mengamalkan dan menerapkan segala kemampuan yang dimiliki kepada masyarakat yang membutuhkan. Berusaha terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Kemudian, yang ketiga, kewajiban anggota kehormatan. Menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta segala ketentuan dan peraturan organisasi lainnya. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi. Kemudian, pasal 4, hak-hak anggota. Yang pertama, hak-hak anggota magang. Memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara dalam musyawarah besar dan musyawarah lainnya. Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi. Hak mendapatkan informasi baik tertulis maupun lisan mengenai kegiatan organisasi. Yang kedua, hak anggota biasa, yaitu hak berbicara, hak memilih dan dipilih, mendapatkan perlakuan yang sama, ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi,
mengajukan pembelaan diri terhadap sanksi organisasi yang akan diberikan. Yang ketiga, hak anggota luar biasa. Yang pertama, hak bicara, hak memilih, mendapatkan perlakuan yang sama, ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi, mengajukan pembelaan diri terhadap sanksi organisasi yang akan diberikan. Kemudian, hak anggota kehormatan. Yang pertama, hak bicara, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama, ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi, mengajukan pembelaan diri terhadap sanksi organisasi yang akan diberikan. Kemudian, pasal 5 mengenai pengurus. Pendahuluan, pengurus adalah anggota biasa yang menjabat selama periode kepengurusan terakhir 2 tahun terhitung sejak dilantik menjadi anggota TBM Aset Unja. Yang pertama, keperluan TBM Aset Unja terdiri dari ketua umum, sekretaris, bendahara, divisi-divisi, dan anggota divisi yang masing-masing merangkap sebagai anggota. Yang kedua, pengurus dipilih oleh ketua dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Mubes. Kemudian pasal 6, tugas pengurus. 1. Memimpin organisasi menurut ketentuan ADART. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, memberi petunjuk kerja pada anggota. Dan yang keempat, mewakili organisasi ke dalam dan luar. Kemudian pasal 7, pasal 7A, pertanggungjawaban pengurus. Pertanggungjawaban pengurus diadakan 1 tahun sekali dalam musyawarah besar. Pasal 7B, sanksi pengurus. Sanksi diberikan bagi pengurus yang tidak melaksanakan tanggung jawab berupa, yang pertama, surat peringatan pertama diberikan jika tidak mengikuti 2 kali kegiatan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, surat peringatan kedua diberikan jika sudah menerima surat peringatan pertama dan masih tidak mengikuti kegiatan minimal 1 kali guna pemanggilan untuk pertimbangan atau pemecatan langsung. Baiklah, bagaimana quorum untuk bab pertama? Apakah ada usulan perubahan atau sudah sepakat dengan bab 1 yang tertera? Jika sepakat, mungkin bisa ketik angka 1 pada kolom chat, dan jika tidak sepakat bisa mengetikkan angka 2 ataupun berpendapat mengetikkan angka 3. Baiklah, jika kita lihat pada kolom chat tidak ada yang tidak sepakat, maka untuk bab 1 disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 2 mengenai pertemuan anggota. Pasal 8, musyawarah besar anggota. Musyawarah besar dipimpin oleh presidium yang dipilih dari dan oleh anggota. Yang kedua, presidium Mubes adalah anggota TBM Aset Unja. Ketiga, dapat meninjau ADART. Pasal 9, pengambilan keputusan. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, apabila tidak dapat dicapai kata mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari yang hadir. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan ataukah sudah sepakat atas apa yang tertera pada bab 2? Mungkin bisa memberikan respon jika sepakat mengetik angka 1, tidak sepakat mengetik angka 2, dan ingin berpendapat mengetik angka 3. Baiklah, dilihat dari kolom chat sepertinya quorum sepakat, maka untuk bab 2 ini disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 3, keuangan, pasal 10. Yang pertama, terperinci, transparan, dan jelas. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan ayat 1 memiliki ketentuan tersendiri. Bagaimana quorum? Apakah memiliki usulan perubahan atau sudah sepakat dengan yang tertera pada bab 3? Jika sepakat, bisa mengetik angka 1.
Baiklah, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak sepakat, maka untuk itu bab 3 disepakati. Baiklah, kita ke bab 4 mengenai keanggotaan. Tanda anggota pasal 11, di mana tanda keanggotaan TBM Aset Unja adalah kartu anggota ditambah dengan sertifikat keanggotaan. Bagaimana quorum? Apakah setuju? Apakah sepakat? Baiklah, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak setuju, maka untuk bab 4 disepakati. Baiklah, untuk bab 5, pakaian dan atribut TBM Aset Unja. Pasal 12, yang pertama, pakaian dinas harian adalah warna biru dongker dan sesuai dengan desain dari kepengurusan TBM Angkatan 10 dan 11. Yang kedua, pakaian dinas lapangan warna merah dan sesuai dengan desain dari kepengurusan TBM sebelumnya. Yang ketiga, rompi TBM berwarna putih dan sesuai dengan desain dari kepengurusan TBM sebelumnya. Kemudian yang keempat, scarf TBM berwarna orange sesuai dengan desain dari kepengurusan TBM Angkatan 12 dan 13. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan atau sudah sepakat dengan yang telah tertera? Baiklah, jika dilihat dari kolom chat, tidak ada yang tidak setuju, jadi untuk bab 5 disetujui. Baiklah, berhubung dengan waktu pembahasan telah habis, apakah ada saran penambahan waktu dari quorum? Baiklah, penambahan waktu ada dua opsi, yaitu 1 kali 2 menit dan 1 kali 1 menit. Bagaimana forum? Baiklah, penambahan waktu 1 kali 1 menit disepakati. Baiklah, untuk selanjutnya, yaitu bab 5 penutup. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian oleh pengurus. Bagaimana? Apakah setuju? Baik, disepakati. Apakah ada yang ingin mengajukan peninjauan kembali terhadap anggaran rumah tangga dari TBM Aset FK Unja? Jika Saya ingin mengajukan peninjauan kembali. baik, dipersilakan. Mungkin balik ke bab sebelumnya yang ada pembahasan mengenai kostum TBM atribut ya. Di sini saya ingin berpendapat untuk merubah pakaian dinas lapangan menjadi warna navy. Bagaimana quorum? Mohon maaf sebelumnya. Untuk waktu penambahan waktu mungkin apakah masih ada? Telah habis. Mungkin kepada quorum apakah ingin melakukan penambahan waktu kembali? Mungkin bisa berpendapat mengenai penambahan waktu. Baiklah, ada dua opsi, 1 kali 5 menit dan 1 kali 3 menit. Bagaimana quorum? Baiklah, penambahan waktu 1 kali 5 menit, karena 1 kali 5 menit terdapat banyak opsi, jadi penambahan waktu 1 kali 5 menit disetujui. Baiklah, Iksan, dipersilakan kembali. Terima kasih Presidium. Mungkin di sini saya ingin melakukan beberapa perubahan untuk pada pakaian dinas lapangan itu saya merubahnya menjadi warna navy dengan desain dan kepengurusan yang terbaru. Jadi tidak mengikuti desain TBM yang sebelumnya. Terus juga untuk pakaian dinas harian warnanya tetap biru dongker, tetapi desainnya didesain dari pengurus terbaru seperti itu. Bagaimana quorum? Apakah disetujui dari usulan perubahan dari Saudara Iksan? Izin Presidium. Iya, dipersilakan.
sebelumnya ingin bertanya kepada Iksan, apakah memang sudah ada desainnya atau gimana? Soalnya ini kan ART, jadi perubahannya itu 1 tahun sekali, cuma gitu. Mungkin untuk desainnya belum ada Kak, cuman di sini ingin merubah dulu rancangannya, nanti untuk desain mungkin di pengurusan selanjutnya bakal ditetapkan untuk desainnya. Apakah boleh seperti itu Kak atau tidak bisa? Bagaimana, Saudara Putri? Berarti kalau mau diubah, itu harus minta pendapat teman-teman yang lain dulu, nggak setuju atau nggak sama desainnya gitu. Nanti takutnya balik lagi ke desain yang ini. Gimana? Mungkin yang lain ada yang izin pendapat. Kalau memang mau diubah berarti kepengurusan TBM angkatan 14 dan 15 gitu ya. Izin menambahkan untuk Putri. Jadi betul yang kata Putri itu. Jadi harus ada desainnya dulu San. Kalau misalnya belum ada desain nanti belum bisa disahkan gitu. Nah, maksudnya itu untuk kepengurusan selanjutnya apakah udah punya desain gimana bentuk pakaian dinas harian dan juga dinas lapangan itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya udah ada desain bisa disahkan. Kalau misalnya nggak ada masih ngambang ya belum bisa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik Bang. Mungkin untuk perubahan ini kita cukupkan di sini. Mungkin kami tetap akan membuatkan desain, tapi mungkin akan ditetapkan mungkin untuk pengurusan selanjutnya setelah kami seperti itu. Nah, bisa gitu. Baiklah, berarti tidak terjadi perubahan terhadap tidak terjadi usulan perubahan. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin melakukan peninjauan kembali sebelum kita sahkan? Jika ada, ketik angka 1, dan jika tidak ada, ketik angka 2. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin dilakukan peninjauan kembali. Jika tidak ada yang ingin melakukan peninjauan kembali, maka dengan itu anggaran rumah tangga tim bantuan medis FK Unja ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Presidium 1 Sania Mega Putri, Presidium 2 Nurul Yulita, Presidium 3 Risa Nabila menandatangani. Baiklah, mungkin untuk ART-nya sudah selesai dan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pembahasan GBHO dan GBHU. Baiklah, pembahasan kita yaitu garis-garis dasar haluan organisasi Tim Bantuan Medis Aset Universitas Jambi. Untuk bab 1, pendahuluan, pengantar, TBM Aset Unja adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat sosial kemanusiaan yang memiliki status sebagai badan khusus di dalam keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Yang B, pengertian garis-garis dasar haluan organisasi TBM Aset Unja merupakan pernyataan kehendak segenap anggota yang dapat ditinjau dan ditetapkan dalam setiap musyawarah anggota. C, maksud dan tujuan.
Maksud, garis-garis besar haluan organisasi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan dan pedoman bagi kelangsungan organisasi dalam melakukan aktivitasnya. 2. Tujuan. Garis-garis besar haluan organisasi ditetapkan untuk mencapai visi dan misi TBM Aset Unja sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek secara bertahap dan berkesinambungan. D. Pokok-pokok penyusunan. Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka garis-garis besar haluan organisasi TBM Aset Unja disusun sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Program dasar dan potensi dasar. 3. Pola umum jangka panjang. 4. Pola umum jangka pendek. Dan yang kelima, penutup. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan atau telah sepakat terhadap yang tertera pada bab 1? Jika sepakat, bisa diketik angka 1 pada chat, dan jika tidak, ketik angka 2, dan jika ingin berpendapat, bisa mengetik angka 3. Bagaimana quorum? Baiklah, jika dilihat di kolom chat tidak ada yang tidak sepakat, untuk itu bab 1 disepakati. Baiklah, bab 2, program dasar dan potensi dasar. A. Program dasar. Program dasar adalah orientasi kerja dalam upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas, yang pertama, pendidikan dan latihan serta kegiatan alam bebas. Yang kedua, bantuan medis. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana. Yang keempat, peningkatan profesionalisme manajemen organisasi. Yang kelima, sosialisasi dan kerjasama eksternal. Dan yang keenam, pendanaan organisasi. Yang B, potensi dasar. Potensi dasar adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan atau telah sepakat terhadap yang tertera pada bab 2? Jika sepakat, bisa mengetik angka 1 pada kolom chat. Baiklah, sepertinya tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 2 disepakati. Baiklah, bab 3, pola umum jangka panjang. A. Pendahuluan. Pola umum jangka panjang merupakan gambaran ideal organisasi dalam kurun waktu 3 tahun yang berpedoman pada visi dan misi organisasi. Yang B. Arah dan sasaran. Yang pertama, arah. Pola mewujudkan jangka panjang TBM Aset Unja diarahkan pada mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai organisasi, meningkatkan manajemen organisasi yang profesional, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan kualitas anggota, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan pelayanan bantuan medis, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama eksternal, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan pendanaan organisasi, meningkatkan pemanfaatan potensi dasar organisasi secara optimal, terutama di bidang kegawat daruratan. Yang kedua, sasaran. Sasaran pola umum jangka panjang adalah TBM Aset Unja sebagai unit pelaksanaan pengembangan bidang kegawat daruratan pada tingkat institusi kegawat daruratan di Provinsi Jambi. Kemudian C, prioritas. Yang pertama, untuk periode kepengurusan 2020-2021 diprioritaskan pada peningkatan manajemen organisasi yang profesional, terutama di bidang kegawat daruratan dan kualitas anggota, terutama di bidang kegawat daruratan. Yang kedua, untuk periode kepengurusan 2020-2021 diprioritaskan pada peningkatan pendanaan organisasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan sosialisasi dan kerjasama eksternal, terutama di bidang kegawat daruratan. Kemudian,
Yang ketiga, untuk periode kepengurusan 2020-2021 diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan potensi dasar organisasi secara optimal serta profesionalisme kerja tim bantuan medis sebagai tim emergensi. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan atau telah sepakat terhadap yang ditetapkan pada bab 3? Jika sepakat, bisa mengetikkan angka 1 pada kolom chat. Baiklah, kepada Saudara Eki Chandra, dipersilahkan. Mungkin untuk tahunnya ya, yang C prioritas untuk periode pengurusan 2021-2022 dan seterusnya yang B, yang 1, 2, 3. Baiklah, bagaimana quorum? Apakah disetujui atas usulan perubahan yang disampaikan oleh Saudara Eki? Baiklah, usulan perubahan disepakati. Kemudian, dan juga untuk, boleh turun ke bawah. Dan juga untuk bab 3 disepakati. Baiklah, kemudian bab 4, pola umum jangka pendek. Yang pertama adalah pendahuluan. Pola umum jangka pendek merupakan penjabaran umum dari saran pola umum jangka panjang untuk waktu satu periode kepengurusan. Pola umum jangka pendek merupakan pedoman bagi Badan Pengurus TBM Aset Unja periode 2020-2021 yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pedoman kerja melalui rapat kerja. Kemudian fungsi dan kedudukan. Pedoman penyusunan dan penyelenggaraan program kerja Badan Pengurus TBM Aset Unja periode 2020-2021, pedoman bagi Badan Pengurus dalam merumuskan dan menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan organisasi sebagai salah satu instrumen dan mengontrol program kerja Badan Pengurus. Kemudian sebagai salah satu pedoman dalam mengevaluasi kepengurusan di akhir periode, menjadi pedoman dan bahan acuan dalam periode kepengurusan berikutnya. Yang C, acuan program kerja. Yang pertama, bidang internal organisasi, optimalisasi pelaksanaan dan penyempurnaan sistem administrasi organisasi, pemeliharaan peralatan pendukung dan operasional organisasi, pelaksanaan dan penyempurnaan sistem pendidikan dan kurikulum, pelaksanaan dan penyempurnaan sistem pengontrolan kualitas kemampuan anggota, pelaksanaan sistem manajemen pendanaan serta optimalisasi pendanaan organisasi. Yang kedua, bidang eksternal organisasi. Pelaksanaan dan peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi organisasi dan sosialisasi pengetahuan medis, terutama di bidang kegawat daruratan. Kemudian, pelaksanaan dan peningkatan hubungan eksternal dalam rangka menunjang pendanaan organisasi. Bagaimana quorum? Apakah setuju dengan yang telah dipaparkan pada bab 4 ataukah ada usulan perubahan? Baik, kepada Saudara Eki dipersilakan. Sama kayak tadi, yaitu tahun diubah jadi 2021-2022. Yang untuk pendahuluan. Untuk B, fungsi dan kedudukan juga diubah 2021 dan 2022. Terima kasih. Baiklah, bagaimana quorum? Apakah setuju dan sepakat untuk perubahan dan juga untuk hal-hal yang tertera pada bab ini? Mungkin Nurul boleh ke atas. Baiklah, kepada Saudara Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih Presidium. Saya izin saran bahwasanya kalau untuk tahun itu lebih baik langsung diubah secara keseluruhan menggunakan yang replace gitu. Itu jadi nggak usah diubah lagi satu-satu, langsung aja. Jadi di bab-bab selanjutnya itu sudah terganti oleh 2021-2022. Baiklah, berhubung dengan waktu pembahasan telah habis, apakah dari quorum memiliki saran untuk penambahan waktu?
Baiklah, penambahan 1 kali 5 menit. Bagaimana quorum? Apakah setuju dengan penambahan waktu 1 kali 5 menit? Baiklah, penambahan waktu 1 kali 5 menit disetujui. Baiklah, untuk mungkin Presidium 2 bisa di... Baiklah, untuk bab 4 disetujui. Baiklah, untuk bab 4 disepakati. Kemudian bab 5 penutup, demikianlah garis-garis besar haluan organisasi ini disusun dan dirumuskan dalam rangka pengembangan organisasi. Berhasilnya GBHO ini sangat tergantung pada mekanisme organisasi dan partisipasi aktif seluruh anggota TBM Aset Unja dengan tekad dan semangat dari badan pengurus. Bagaimana? Quorum apakah setuju? Baiklah, untuk bab 5 disepakati. Baiklah, selanjutnya kriteria Dewan Tinggi Tim Bantuan Medis Aset Universitas Jambi. Anggota Dewan Tinggi adalah anggota biasa yang telah mengabdi dan aktif dalam kegiatan organisasi minimal 2 tahun. Mekanisme pemilihan Dewan Tinggi Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Yang pertama, setiap peserta mengajukan usulan jumlah anggota Dewan Tinggi secara terbuka. Jumlah anggota Dewan Tinggi ditetapkan di dalam musyawarah anggota. Setiap peserta mengajukan nama bakal calon Dewan Tinggi sesuai dengan jumlah yang disepakati secara terbuka. Apabila jumlah bakal calon belum mencukupi jumlah yang disepakati, maka setiap peserta mengajukan 1 nama bakal calon hingga mencapai jumlah yang disepakati. Kemudian setiap bakal calon menyatakan kesediaannya secara langsung. Bakal calon yang menyatakan bersedia ditetapkan sebagai calon Dewan Tinggi. Apabila jumlah calon sesuai dengan jumlah yang disepakati, maka secara otomatis ditetapkan sebagai Dewan Tinggi. Apabila jumlah calon kurang dari jumlah yang disepakati, maka diadakan pemilihan tambahan yang merujuk pada poin 4 hingga mencapai jumlah yang ditetapkan. Apabila jumlah calon lebih dari jumlah yang disepakati, maka setiap peserta memilih nama calon Dewan Tinggi sesuai dengan jumlah yang disepakati secara tertutup. Apabila dari poin 9 terdapat jumlah suara yang sama dari urutan terbawah, maka setiap peserta berhak memilih secara tertutup salah satu dari calon yang memiliki jumlah suara yang sama. Anggota Dewan Tinggi ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak sesuai dengan jumlah yang disepakati. Selanjutnya, kriteria Ketua Badan Pengurus Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi periode 2016-2017. Maaf, ini mungkin 2021-2022. Yang pertama, anggota biasa berstatus mahasiswa aktif pada semester berjalan, bersedia menandatangani surat pernyataan sebagai kandidat ketua, tidak sedang menduduki jabatan presidium pada institusi lain. Apabila sedang menjabat sebagai presidium pada institusi lain, maka bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kemudian, mekanisme pemilihan Ketua Badan Pengurus Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Yang pertama, ketua dipilih dari peserta musyawarah besar. Setiap peserta berhak mengusulkan nama sebagai bakal calon secara lisan. Setiap bakal calon menyatakan kesediaannya secara lisan. Kemudian, penyaringan bakal calon dan kandidat ketua. Dari nama-nama yang diusulkan pada poin kedua, maka peserta berhak mengusulkan 3 nama sebagai bakal calon. Apabila bakal calon yang diusulkan kurang dari 3, maka dilakukan pengulangan pengusulan bakal calon maksimal 2 kali setelah itu dinyatakan sebagai kandidat ketua. Apabila bakal calon yang diusulkan berjumlah 3 orang, maka langsung dinyatakan sebagai kandidat ketua. Apabila bakal calon yang diusulkan berjumlah lebih dari 3, maka diadakan pemilihan 3 nama sebagai kandidat ketua dengan suara terbanyak. Tiap kandidat memaparkan konsep tentang visi dan misi dan tanya jawab selama maksimal 10 menit. Tiap peserta berhak memilih 1 nama sebagai ketua secara tertutup. Ketua terpilih adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak.
Baiklah, selanjutnya rekomendasi organisasi Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Dewan Tinggi, penyempurnaan sistem pengontrolan dan pengawasan BP oleh DT sebelum rapat kerja Badan Pengurus. Badan Pengurus, pembentukan Badan Pengurus, mohon maaf, untuk waktunya pembahasan GBHU telah habis. Apakah ada saran dari quorum mengenai penambahan waktu? Bagaimana quorum atas usulan untuk penambahan waktu 1 kali 2 menit? Apakah setuju? Baiklah, penambahan waktu 1 kali 2 menit disetujui. Baiklah, Badan Pengurus yang pertama, pembentukan Badan Pengurus TBM Aset FK Unja periode 2021-2022 selambat-lambatnya 17 hari sejak penetapan Ketua Badan Pengurus. Melaksanakan rapat kerja Badan Pengurus selambat-lambatnya 7 hari sejak pelantikan Badan Pengurus. Perbaikan sistem pendidikan dan kurikulum serta standarisasi dari sistem pengontrolan kualitas kemampuan anggota sebelum pendidikan dasar 10. Penyempurnaan prosedur tetap manajemen disaster terpadu. Pembentukan prosedur tetap kerjasama eksternal yang bersifat profit. Penyempurnaan dan pembekuan sistem administrasi organisasi. Penyempurnaan dan pembekuan sistem pendanaan organisasi selambat-lambatnya sampai akhir kepengurusan. Sosialisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada anggota. Pembentukan badan pekerja untuk membuat mekanisme dan kriteria sanksi organisasi selambat-lambatnya akhir kepengurusan. Baiklah, sebelum ditetapkan, apakah ada usulan untuk peninjauan kembali terhadap garis haluan organisasi ini? Jika ada, ketik angka 1, jika tidak ada, ketik angka 2, dan jika ingin berpendapat, bisa mengetik angka 3 terlebih dahulu. Baiklah, jika tidak ada peninjauan kembali, maka dengan itu garis besar haluan organisasi Tim Bantuan Medis FK Unja ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pada pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Presidium 1, Sania Meka Putri. Presidium 2, Nur Yulita. Presidium 3, Risa Nabila menandatangani. Baiklah, agenda kita selanjutnya yaitu penetapan garis besar haluan kerja. Garis besar haluan kerja Eskula Pius Siginjai Emergency Team Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Bab 1,
organisasi, pasal 1, struktur organisasi. Struktur organisasi TBM Aset Unja terdiri dari pelindung, dewan pembina, dewan pembimbing, badan pengurus. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan terhadap bab 1? Ataupun telah sepakat terhadap hal-hal yang tertera pada bab 1? Baiklah, dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak setuju untuk bab 1 disepakati. Baiklah, bab 2, pelindung, pasal 2, pendahuluan. Pelindung merupakan dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pasal 3, kewajiban. Kewajiban pelindung adalah memberikan perlindungan kepada Dewan Pembina, Dewan Pembimbing, dan Badan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan GBHK. Memfasilitasi jalan setiap kegiatan TBM Aset Unja yang sesuai dengan visi dan misi TBM Aset Unja. Pasal 4, hak pelindung. Hak pelindung adalah memberikan arahan, pembinaan, dan masukan kepada Dewan Pembina, Dewan Pembimbing, dan Badan Pengurus, mengetahui segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pembina, Dewan Pembimbing, dan Dewan Pengurus. Kemudian meminta dan menerima laporan kegiatan pengurus baik secara berkala ataupun secara insidental baik secara langsung maupun melalui Dewan Pembina dan atau Dewan Pembimbing. Bagaimana quorum? Apakah ada usulan perubahan atau setuju terhadap hal-hal yang tertera pada bab 2? Baiklah, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak sepakat, maka untuk itu bab 2 disepakati. Baiklah, bab 3 Dewan Pembina, pasal 5 pendahuluan. Dewan Pembina merupakan staf pengajar tetap FKIK Unja yang memiliki keahlian dalam bidang kegawat darurat medis. Pasal 6 kewajiban Dewan Pembina. Kewajiban Dewan Pembina adalah memberikan saran dan atau nasihat tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan organisasi kepada badan pengurus menyangkut kebijakan pelaksanaan keputusan ADART dan pelaksanaan program kerja TBM Aset Unja. Mengawasi pelaksanaan program kerja badan pengurus TBM Aset Unja. Pasal 7, hak Dewan Pembina. Hak Dewan Pembina merumuskan program kerja bersama dengan Badan Pengurus TBM Aset Unja, memberikan masukan dan arahan terkait dengan kinerja Badan Pengurus TBM Aset Unja, meminta dan menerima laporan kegiatan Badan Pengurus baik secara berkala maupun secara insidental. Baik, bagaimana quorum? Apakah setuju terhadap hal-hal pada bab 3 ataukah ada usulan perubahan? Baiklah, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak sepakat, maka untuk itu bab 3 disepakati. Baiklah, bab 4 Dewan Pembimbing, pasal 8 pendahuluan. Dewan Pembimbing merupakan staf pengajar FKIK Unja dan organisasi medis serta non-medis yang memiliki spesialisasi bidang-bidang tertentu guna pengembangan kemampuan anggota TBM Aset Unja. Pasal 9, kewajiban Dewan Pembimbing. Kewajiban Dewan Pembimbing adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota TBM Aset Unja sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya. Membentuk kepribadian, karakter, dan mental anggota TBM Aset Unja sesuai dengan asas TBM Aset Unja. Bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi TBM Aset Unja. Pasal 10, hak Dewan Pembimbing. Hak Dewan Pembimbing adalah memberikan saran dan atau nasihat tentang pelaksanaan program kerja TBM Aset Unja, memperoleh sarana dan prasarana dalam upaya menjalankan kewajibannya. Bagaimana quorum? Apakah setuju dengan hal-hal yang tertera pada bab 4? Ataukah ada usulan perubahan?
Baiklah, jika dilihat dari kolom komentar tidak ada yang tidak sepakat, untuk itu bab 4 disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 5, Badan Pengurus, pasal 11, pendahuluan. Badan Pengurus terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, divisi-divisi yaitu administrasi, keuangan, pendidikan dan pelatihan, informasi dan komunikasi, bantuan medis, hubungan masyarakat. Bagaimana quorum, apakah setuju? Baiklah, jika dilihat di kolom chat tidak ada yang tidak setuju, maka bab 5 disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 6, Ketua Umum, pasal 12, pendahuluan. Ketua TBM Aset Unja merupakan anggota biasa yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dalam Mubas TBM Aset Unja yang terdiri dari 1 orang. Pasal 13, tugas dan tanggung jawab. Bertindak sebagai penanggung jawab umum terhadap seluruh kegiatan dan urusan TBM Aset Unja, baik internal maupun eksternal. Mengorganisasikan seluruh tugas dari masing-masing komponen pengurus TBM Aset Unja. Memberikan petunjuk dan pengarahan pada staf-staf dalam menjalankan tugas-tugas masing-masing bidang. Mengadakan konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Dewan Pembina. Secara khusus mengatur dan memandu kerja bidang bersama ketua bidang dan staf. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kepengurusan kepada pembina, berhak membuat surat pernyataan keluar dan ke dalam atas nama organisasi terhadap suatu permasalahan dan pertimbangan pengurus inti dan Dewan Pembina. Bagaimana quorum, apakah setuju? Baiklah, dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 6 disepakati. Selanjutnya bab 7, Sekretaris, pasal 14, pendahuluan. Sekretaris TBM Aset Unja merupakan anggota biasa yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dalam Mubes TBM Aset Unja yang terdiri dari 1 orang. Pasal 15, tugas dan tanggung jawab. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kegiatan, administrasi, dan kesekretariatan. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum, menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepada Ketua Umum, dan keputusan apabila Ketua Umum berhalangan. Sekretaris bertanggung jawab atas surat yang masuk maupun keluar dalam organisasi TBM Aset Unja. Sekretaris bertanggung jawab atas semua informasi internal dan eksternal TBM Aset Unja. Sekretaris bertanggung jawab atas arsip surat-surat yang telah dibuat oleh staf administrasi. Bagaimana quorum, apakah setuju? Baik, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 7 disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 8, Bendahara. Pasal 16, pendahuluan. Bendahara TBM Aset Unja merupakan anggota biasa yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dalam Mubes TBM Aset Unja yang terdiri dari 1 orang. Pasal 17, tugas dan tanggung jawab. Membantu Ketua Umum dalam mengelola pendanaan dan keuangan, bertanggung jawab terhadap sirkulasi dan pengawasan keuangan secara penuh, melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Ketua Umum dan anggota TBM Aset Unja, meminta pertanggungjawaban keuangan dalam setiap kegiatan TBM Aset Unja kepada pelaksana kegiatan tersebut. Bagaimana quorum, apakah setuju? Baiklah, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 8 disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 9, divisi-divisi. Pasal 18, pendahuluan. Divisi kerja TBM Aset Unja terdiri dari divisi staf administrasi, staf keuangan, staf pendidikan dan pelatihan, staf informasi dan komunikasi, staf bantuan medis, dan staf hubungan masyarakat. Pasal 19, penjelasan divisi-divisi.
Divisi administrasi merupakan divisi yang berfungsi membantu dan bekerja sama dengan sekretaris untuk membuat surat-surat yang diperlukan oleh pengurus TBM Aset Unja dan mengarsipkannya. Divisi keuangan, baiklah, sebelumnya untuk waktu pembahasan telah habis. Apakah terdapat penambahan? Bagaimana forum? Baiklah, penambahan 1 kali 5 menit, apakah setuju? Di sini juga terdapat saran untuk penambahan 1 kali 10 menit. Bagaimana, forum? Baiklah, apakah penambahan 1 kali 10 menit disetujui? Baiklah, penambahan waktu 1 kali 10 menit disetujui. Baiklah, saya lanjutkan. Divisi keuangan merupakan divisi yang berfungsi membantu dan bekerja sama dengan bendahara untuk memenuhi anggaran dan keuangan yang diperlukan oleh pengurus TBM Aset Unja. Divisi pendidikan dan pelatihan merupakan divisi yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh anggota TBM Aset Unja, khususnya untuk kegawat darurat medis. Divisi Infokom, Informasi dan Komunikasi, merupakan divisi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi, serta membentuk jaringan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Divisi Bantuan Medis merupakan divisi yang berfungsi untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan organisasi, serta menyalurkan dan menerima bantuan medis. Divisi Humas merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam hubungan internal maupun eksternal TBM Aset Unja. Pasal 20, tugas dan tanggung jawab ketua divisi. Bertindak sebagai koordinator dalam divisi masing-masing, menampung masukan dan informasi sebagai bahan rapat divisi, membantu ketua umum dalam pelaksanaan program kerja sesuai divisinya, berhak mengadakan rapat khusus dalam divisinya yang bertujuan untuk mengevaluasi tugas dan kewajiban serta program kerja. Bertanggung jawab kepada ketua umum. Bagaimana forum? Apakah untuk bab 9 terdapat usulan perubahan ataupun telah disepakati sesuai dengan hal-hal yang tertera? Baiklah, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak sepakat, maka untuk itu bab 9 disepakati. Baiklah, bab 10 program dasar dan potensi dasar. Pasal 21 program dasar. Program dasar adalah orientasi kerja dalam upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas yang pertama, pendidikan dan latihan serta kegiatan alam bebas, kedua, bantuan medis, ketiga, peningkatan sarana dan prasarana, yang keempat, peningkatan profesionalisme manajemen organisasi, yang kelima, sosialisasi dan kerjasama eksternal, yang keenam, pendanaan organisasi. Pasal 22, potensi dasar. Potensi dasar adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Bagaimana forum? Apakah setuju ataukah ada usulan perubahan? Baiklah, jika dilihat di kolom chat tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 10 disepakati. Baiklah, bab 11, pola umum jangka panjang. Pasal 23, pendahuluan. Pola umum jangka panjang merupakan gambaran ideal organisasi dalam kurun waktu 3 tahun yang berpedoman pada visi dan misi organisasi. Pasal 24, arah dan sasaran. Yang pertama, arah. Pola umum jangka panjang TBM Aset Unja diarahkan pada mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai organisasi, meningkatkan manajemen organisasi yang profesional, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan kualitas anggota, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan pelayanan bantuan medis, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama eksternal, terutama di bidang kegawat daruratan, meningkatkan pendanaan organisasi,
meningkatkan pemanfaatan potensi dasar organisasi secara optimal, terutama di bidang kegawat daruratan. Yang kedua, sasaran. Sasaran pola umum jangka panjang adalah TBM Aset Unja sebagai unit pelaksanaan pengembangan bidang kegawat daruratan pada tingkat institusi kegawat daruratan di Provinsi Jambi. Pasal 25, prioritas. Untuk periode kepengurusan 2021-2022 diprioritaskan untuk pada peningkatan manajemen organisasi yang profesional terutama di bidang kegawat daruratan dengan kualitas anggota terutama di bidang kegawat daruratan. Untuk periode kepengurusan 2021-2022 diprioritaskan pada peningkatan pendanaan organisasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan sosialisasi dan kerjasama eksternal terutama di bidang kegawat daruratan. Untuk periode kepengurusan 2021-2022 diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan potensi dasar organisasi secara optimal serta profesionalisme kerja tim bantuan medis sebagai tim emergensi. Bagaimana forum, apakah setuju terhadap hal-hal yang tertera pada bab 11 ataukah ada saran perubahan? Baiklah, jika dilihat di kolom chat, tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 11 disepakati. Baiklah, selanjutnya bab 12, pola umum jangka pendek, pasal 26 pendahuluan. Pola umum jangka pendek merupakan penjabaran umum dari sasaran pola jangka panjang untuk waktu satu periode kepengurusan. Pola umum jangka pendek merupakan pedoman bagi Badan Pengurus TBM Aset Unja periode 2021-2022 yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pedoman kerja melalui rapat kerja. Pasal 27, fungsi dan kedudukan. Pedoman penyusunan dan penyelenggaraan program kerja Badan Pengurus TBM Aset Unja periode 2021-2022, pedoman bagi Badan Pengurus dalam merumuskan dan menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan organisasi sebagai salah satu instrumen dalam mengontrol program kerja Badan Pengurus, sebagai salah satu pedoman dan mengevaluasi kepengurusan di akhir periode, menjadi pedoman dan bahan acuan dalam periode kepengurusan berikutnya. Pasal 28, acuan program kerja. Yang pertama, bidang internal organisasi, optimalisasi pelaksanaan dan penyempurnaan sistem administrasi organisasi, pemeliharaan peralatan pendukung dan operasional organisasi, pelaksanaan penyempurnaan sistem pendidikan dan kurikulum, pelaksanaan dan penyempurnaan sistem pengontrolan kualitas kemampuan anggota, pelaksanaan sistem manajemen pendanaan, serta optimalisasi pendanaan organisasi. Kemudian, bidang eksternal organisasi, pelaksanaan dan peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dengan rangka sosialisasi organisasi dan sosialisasi pengetahuan medis terutama di bidang kegawat daruratan. Pelaksanaan dan peningkatan hubungan eksternal dalam rangka menunjang pendanaan organisasi. Bagaimana forum, apakah pada bab 12 terdapat usulan perubahan ataupun telah disetujui? Baiklah, jika dilihat pada kolom chat tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 12 disepakati. Baiklah, untuk bab 13 penutup, hal-hal yang belum diatur di dalam garis besar haluan kerja ini akan diatur kemudian oleh pengurus. Bagaimana forum, apakah setuju ataupun sepakat terhadap hal yang tertera pada bab 13? Baiklah, dilihat dari kolom chat tidak ada yang tidak setuju, untuk itu bab 13 disetujui. Baiklah, sebelum kita sahkan untuk GBHK ini, apakah ada yang ingin melakukan peninjauan kembali sebelum kita sahkan? Jika ada, silakan ketik angka 1, dan jika tidak ada, silakan ketik angka 2. Baiklah, jika dilihat dari kolom chat tidak ada yang ingin melakukan peninjauan kembali, maka dengan itu garis besar haluan kerja tim bantuan medis FK Unja ditetapkan
pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021 pada pukul 22:11 waktu Indonesia Barat, Presidium 1 Sania Mega Putri, Presidium 2 Nurul Yulita, Presidium 3 Risa Nabila menandatangani. Baiklah, karena pembahasan kita pada hari ini sudah berakhir, untuk itu sidang musyawarah besar untuk pembahasan GBHO, GBHK, GBH ADA dan ART telah selesai. Untuk itu, mohon maaf sebentar. Baiklah, setelah selesai pembahasan kita, maka musyawarah besar Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi untuk malam ini sidang resmi saya tutup. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Halo, MC-nya mana tadi? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin sekarang sudah pukul 22:15. Ini mungkin sebelum menutup acara kita pada hari ini, mungkin kita bisa sesi dokumentasi dulu kali ya. Mungkin kepada teman-teman yang bertugas buat mendokumentasikan, mungkin boleh diambil alih aba-abanya, dan teman-teman on cam dulu yuk. Dokumentasi ya, yang mau on cam silahkan. Saya tunggu. Ayo on cam dulu. Yang nggak on cam berarti dia tidur. 45 loh. Udah berkurang banyak nih, 45 malah sekarang. Lagi mau on cam. Yuk angkatan 15 boleh on cam. Yuk on cam yuk. Yuk semuanya on cam yuk. Terakhir loh. Kasihan loh kami ntar nggak dapat kenangan yang bagus. Aku izin off cam ya.
Zoom-nya bermasalah. Nggak bisa nyalain kamera dari tadi. Oh. Nggak bohong, Bang. Serius ini, Bang. Ya, Bang tahu kok laptop kamu gimana bentuknya. Astagfirullah. Slide 1 ya. Lihat ke kamera. 1, 2,